Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Brother Five. Video ini pembahasannya adalah tidak perlu bercita-cita menjadi kaya. Wahai orang fakir, janganlah engkau bercita-cita menjadi kaya. Boleh jadi kekayaan itu menjadi penyebab kehancuranmu. Dan engkau wahai orang sakit, janganlah bercita-cita untuk sehat. Boleh jadi hal itu menjadi sebab kebinasaanmu. Jadilah orang yang berakal, jagalah buah hasilmu, maka engkau akan terpuji. Terimalah takdir yang menyertaimu, janganlah meminta lebih darinya. Apa saja yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu disebabkan oleh permintaanmu yang bercampur kotoran dan kebencian. Aku telah mencoba hal ini, kecuali orang yang diperintah hatinya agar meminta. Jika ia diperintahkan meminta, maka akan diberkati apa yang dia pinta dan hilanglah kotoran darinya. Dalam doamu, hendaklah engkau memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Mintalah ini saja. Janganlah engkau memilih-milih dan sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu dapat melemahkanmu. Janganlah engkau menyombongkan kemudahan, kekuatan, dan kemudaanmu, agar dia tidak menghancurkanmu dan menyiksamu. Sesungguhnya siksanya amat pedih. Celaka kamu, lidahmu muslim tetapi hatimu tidak. Ucapanmu muslim sedangkan perbuatanmu tidak. Di tengah-tengah khalayak ramai, kamu muslim tetapi dalam keadaan sepi tidak. Bukankah kamu tahu jika kamu sholat, puasa, dan melakukan segala amal soleh, tetapi bukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kamu munafik, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang juga bertaubatlah kepada Allah dari seluruh ucapan, perbuatan, dan maksud-maksud yang hina. Para wali itu tidak pernah memamerkan amal mereka. Mereka adalah orang-orang yang berjaya. Mereka menerima apa adanya. Mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas dan bersabar atas segala ujian, serta bersyukur atas segala kenikmatan. Lidah hati mereka senantiasa berzikir. Jika disakiti manusia, wajah mereka tersenyum. Di hadapan mereka, raja-raja adalah orang yang asing. Semua manusia di muka bumi ini ibarat mayat, lemah, sakit, dan miskin. Surga merindukan mereka dan neraka bisa padam. Tidak ada bumi, langit, maupun tempat tinggal di antara keduanya. Tujuan mereka jelas, yakni menuju pada satu arah. Pada mulanya mereka berjalan bersama dunia dan penghuninya. Lalu mereka berjalan bersama pemelihara dunia dan akhirat. Mereka telah bertemu dengannya dengan hati mereka hingga sampailah mereka kepadanya, dan berhasil berteman menelusuri jalan. Mereka berhasil membuka pintu antara diri mereka dengan dia. Dia memperingati mereka selagi mereka mengingatinya, sampai mereka sepi dari selainnya dan mereka ada bersamanya. Mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surah Al-Baqarah 152. Mereka berzikir kepadanya karena ingin diingat olehnya. Mereka juga mendengar hadits qudsi, aku adalah teman orang yang mengingatiku. Mereka meninggalkan majelis yang sia-sia dan berpuasa dengan majelis zikir, sehingga mereka berhasil bermujazalah atau duduk-duduk dengannya. Janganlah kamu gila,
ilmu itu tidak akan berguna bagimu jika tanpa amal. Engkau harus beramal hitam di atas putih. Ia adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus engkau ikuti hari demi hari, tahun demi tahun, sampai engkau mendapatkan buahnya. Wahai gulam, ilmu akan menuntut kamu jika engkau tidak mengamalkannya. Tetapi ilmu akan membelamu jika engkau mengamalkannya, sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi SAW. Ilmu itu akan memuji bila diamalkan, bila tidak ia akan pergi, yakni pergi keberkahannya sehingga tinggal tuntunan, yakni pergi pertolongannya untukmu dari maulanya, dan pasti ia akan datang kepadanya untuk menuntutmu. Jika ilmu pergi, yang ada tinggal kulit. Adapun isi ilmu adalah amal. Kamu tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika kamu tidak mengamalkan sabdanya. Jika kamu mengamalkan perintahnya, maka hati dan nuranimu akan datang pada Tuhannya. Ilmu telah memanggilmu, tetapi kamu tidak mendengarnya, karena ia tidak meresap di hati. Dengarlah ia dengan telinga hati dan nuranimu. Terimalah seruannya agar kamu memperoleh manfaat darinya. Ilmu yang diamalkan akan mendekatkan dirimu kepada Allah, Zat yang menurunkan ilmu. Jika engkau mengamalkan hukum sebagai ilmu pertama, maka ia akan mengantarkanmu kepada ilmu berikutnya. Kedua matamu akan menangis dan hatimu penuh dengan rasa takut. Hukum dan ilmu Allah adalah zahir dan batin. Ketika itu engkau harus menzakatinya. Adapun zakat ilmu adalah menyebarkannya dan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai gulam, barang siapa bersabar maka ia akan berjaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar 10. Makanlah dari hasil bekerjamu, janganlah menjual agamamu. Bekerjalah, makanlah, dan bantulah orang lain. Pekerjaan orang beriman adalah tingkatan orang siddiq. Perhatikanlah keadaan para fakir miskin. Wahai gulam, dalam mengambil dunia, janganlah engkau seperti pencari kayu bakar pada malam hari, yang tidak mengetahui apa yang ada tangannya. Kulihat engkau dalam perilakumu seperti pencari kayu pada malam gelap tanpa cahaya maupun rembulan, bagaikan orang yang berada di padang Sahara yang hampir diterkam binatang buas. Hendaklah engkau mencari kayu bakar pada siang hari. Cahaya matahari akan menghalangimu mengambil sesuatu yang membahayakanmu. Hendaklah engkau dalam berperilaku disinari oleh cahaya tauhid, syariat, dan takwa. Cahaya itu akan menghalangimu jatuh ke lembah kekejaman, keinginan, nafsu, syaitan, bahkan akan mengendalikanmu dalam perjalanan. Celaka kamu, janganlah kamu tergesa-gesa. Orang yang tergesa-gesa itu salah dan pasti akan salah. Orang yang sabar akan sampai dan selamat. Tergesa-gesa itu dari syaitan, dan sabar itu dari Ar-Rahman. Kebanyakan engkau tergesa-gesa dalam mengumpulkan harta benda. Terimalah dengan kerelaan. Sesungguhnya menerima dengan kerelaan itu merupakan gudang yang tak pernah habis. Bagaimana mungkin kau mencari apa yang tidak menjadi bagianmu dan tidak akan pernah jatuh ke tanganmu? Sabarlah dan terimalah dengan rela. Tetap teguhlah sehingga engkau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada saat itu
engkau menjadi kaya dari segala sesuatu. Kuatkanlah hatimu dan bersihkanlah nuranimu. Tuhanmu akan mengajari kamu, dunia akan hina dalam pandanganmu, dan akhirat berada di mata hatimu. Al-Haq Azza wa Jalla berada di mata nuranimu. Bagimu tidak sesuatu yang besar selain Al-Haq Azza wa Jalla. Bahkan engkau menjadi besar di mata semua makhluk. Wahai gulam, jika engkau tidak ingin ada pintu yang tertutup di depanmu, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya takwa adalah kunci bagi setiap pintu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq 2-3. Janganlah engkau menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai dirimu, keluargamu, hartamu, maupun orang-orang pada zamanmu. Tidakkah engkau malu meminta Dia agar merubahnya, seakan-akan engkau lebih bijak, lebih mengetahui, dan lebih penyayang daripadanya? Engkau dan seluruh makhluk adalah hamba-hambanya. Dialah yang mengatur dirimu dan diri mereka. Jika engkau ingin bersuhbah dan Dia di dunia dan akhirat, hendaklah engkau diam, tidak berbicara dan membisu. Para wali Allah itu berpegang pada adab di depannya. Mereka tidak bergerak atau melangkah kecuali dengan izinnya yang jelas bagi hati mereka. Mereka tidak makan dari sesuatu yang mubah. Mereka tidak berpakaian, menikah, atau berperilaku dalam seluruh asbabnya, melainkan dengan izin yang jelas bagi hati mereka. Mereka berdiri bersama Al-Haq Azza wa Jalla. Mereka berdiri bersama Zat yang membolak-balikkan hati dan mata. Tidak ada ketetapan bagi mereka bersama Tuhannya, sehingga mereka menemuinya dengan hati mereka di dunia dan dengan jasad mereka di akhirat. Ya Allah, berilah kami rezeki dapat berjumpa denganmu di dunia dan akhirat. Lesatkan kami dengan dekat denganmu dan melihatmu. Jadilah kami termasuk orang-orang yang diridai kepadamu dari selainmu. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa neraka. Terima kasih. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh.